Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Delgo. Kali ini kita akan membahas tips kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu masih tentang COVID-19 Omicron ya. Jadi memang kita ketahui varian Omicron ini memang karakternya mempunyai eh, karakter atau tingkat penularan cepat ya, ratusan kali lipat. Tapi alamiah virus itu ketika penularannya cepat itu tidak begitu ganas ya. Tapi kita harus tetap waspada, tidak mengendurkan protokol kesehatan ya. Tapi kali ini kita akan memberikan tips ya, karena gini sobat sekalian, salah satu gejala yang biasa nampak atau timbul ketika kita terjangkit COVID-19 terutama varian Omicron yaitu antara lain batuk flu ya, kemudian pilek dan juga sakit tenggorokan ya. Nah, kalau sakit tenggorokan ini juga sebenarnya sederhana tapi bisa serius kalau kita salah untuk makan ataupun tidak bisa merawat dengan baik ya. Tips kali ini adalah 5 bahan alami pereda sakit tenggorokan gejala COVID-19 Omicron ya. Dan kalau kita sakit tenggorokan misalnya ya sobat sekalian itu kan pasti nyeri ya di tenggorokan dan sebagian kita ya kadang dengan kebiasaan makan yang tidak sehat itu kalau ada apa-apa yang di depan rumah itu ataupun ada di depan meja makan itu kita lahap saja ya, misalnya gorengan apapun ya yang kering-kering ya. Nah, itu jangan ya, karena kita harus mengutamakan kalaupun kita sekarang misalnya kena varian Omicron ini kita harus menjaga makanan ya. Nah, untuk sakit tenggorokan sendiri ini ada perlakuan khusus yang harus kita lakukan ya. Kita tidak boleh makan yang sifatnya panas dan kering ya seperti gorengan ya. Tetapi diutamakan makanan yang sehat. Tetapi ada bahan alami yang bisa kita konsumsi yang ada di sekitar kita dan itu juga bisa dikatakan ada di dapur juga ya. Nah, ini kita akan membagikan 5 bahan alami yang biasa kita temukan di rumah kita untuk kalau kita sekarang lagi isolasi mandiri kena Omicron ya. Yang penting ya sobat sekalian, Omicron ini memang penularannya cepat, tetapi insya Allah akan cepat sembuh. Yang penting apa? Yang penting kita harus tetap positive thinking dan juga terus menjaga pola hidup sehat ya, makanan, minuman, istirahat ya. Kalau kita stres ya itu akan menurunkan tingkat imunitas kita ya. Yang penting jangan stres dulu ya, jangan stres dulu. Kalau sudah stres itu semua penyakit itu bisa tidak hanya memperparah Omikron kita, tetapi juga penyakit yang lain ya. Misalnya sariawan kan, ya penyakit yang kecil tapi sangat menyakitkan ya, karena lewatnya dari mulut ya kita bisa makan dengan enak. Nah, bahan pertama, bahan alami yang bisa dipakai untuk sakit tenggorokan karena sakit tenggorokan itu salah satu gejala Omikron adalah minum air garam ya. Air garam ini memang bahan alami yang dapat membunuh bakteri ya. Air garam juga dapat meredakan lendir dan mengurangi rasa sakit ya. Kita bisa membuat air garam itu kan sangat mudah sekali ya, tinggal cari di dapur, kemudian kita ambil ya, kita campurkan dan air hangat ya, air hangat, kemudian kita aduk dan langsung kita minum ya. Ingat jangan sampai berlebihan garamnya ya. Kelebihan garam juga tidak baik dan kalaupun jumlah garamnya kurang juga tidak baik, maka sedang-sedang saja. Kemudian kita aduk ya, kita aduk dan juga langsung kita minum. Nah, ini memang setelah itu bisa langsung dikumur-kumur ya, kumur-kumur ya, otomatis itu dapat memecah lendir dan mengurangi rasa sakit di tenggorokan ya. Nah, itu boleh dicoba mulai dari sekarang ya, air garam yang sangat gampang sekali kita dapatkan di dapur ya. Yang kedua yaitu madu ya, bahan alami madu.
Ini bahan alami yang memiliki sifat antivirus dan antibakteri yang dapat membantu meredakan peradangan di tenggorokan, ya. Nah, ini sama, ini bisa dicampurkan dengan air hangat dan langsung meminumnya, ya. Ingat sobat sekalian, ya, kita harus terus memperhatikan kesehatan kita, jangan sampai menyepelekan, ya. Kalaupun kita menyepelekan, kemungkinan Omikron kita yang semula itu sebenarnya bisa sembuh sendiri, itu bisa parah, ya. Kalaupun, ya, kita kan nggak tahu usia yang diderita, misalnya kalau usia lansia lah, itu bahaya itu. Di lain pihak, kalaupun lansia itu punya apa namanya komorbid, diabetes, jantung, paru-paru, ya stroke, itu maka akan memperparah, ya, akan memperparah. Yaitu harus konsumsi madu dengan air hangat. Yang ketiga adalah lemon. Lemon itu atau jeruk nipis dapat membantu memecah lendir, ya. Lemon, ya, kalau kita tidak dapatkan lemon, ya jeruk nipis, ya. Itu bisa bahan-bahan yang bisa kita temui di dapur, ya. Kita bisa temui di dapur, itu otomatis bisa memecah lendir dan dapat memberikan rasa segar, ya. Kandungan vitamin C yang tinggi itu dapat membantu melawan infeksi dan peradangan, ya. Kita bisa mencampurkan perasan lemon ke dalam segelas air hangat dan juga langsung meminumnya untuk meredakan sakit tenggorokan secara alami. Nah, yang tadi air garam, madu dan air lemon, ya, itu bisa dicampurkan secara bersamaan. Yang penting ada campuran air hangat yang dapat menjadi katalis, ya, yang bisa mencampurkan lemon dengan madu yang sebelumnya itu, ya. Jadi tiga yang paling alami itu tadi apa? Yang air garam itu kalau tidak ada madu. Kemudian yang kedua itu madu, yang ketiga lemon, ya. Yang keempat itu adalah teh herbal, ya. Jadi teh herbal ini memang beda dengan teh yang biasa, ya. Teh herbal ini otomatis mempunyai kandungan bahan herbal yang alami dan mempunyai kandungan yang dapat memberikan rasa nyaman dan juga meredakan sakit tenggorokan, ya. Bereda sakit tenggorokan alami yaitu teh herbal ini sendiri, ya. Anda bisa menyeduh teh herbal dan meminumnya. Bahan herbal memiliki antiinflamasi yang meredakan peradangan, ya. Jadi yang penting adalah ketika sudah minum teh herbal, jangan lupa untuk terus positive thinking dan juga makanannya harus dijaga, ya. Ya sayur-sayuran misalnya, ya. Sayur-sayuran yang ada kuahnya, ya, misalnya sayur bayam, sayur sop, ya. Jangan yang makanan kering karena tenggorokan itu lagi mengalami inflamasi ataupun peradangan dan ini memang harus dijaga pola makan kita. Selain sakit tenggorokan itu sendiri menyiksa, di lain pihak kita masih masih bersosialisasi dengan keluarga ataupun kalau kita isolasi mandiri itu bisa dilakukan dengan sempurna. Yang kelima adalah yang terakhir adalah bawang putih. Nah, otomatis bawang putih ini banyak sekali bisa kita temui di rumah, ya. Ini bawang putih ini mengandung zat antibakteri dan antivirus yang dapat melawan infeksi, ya. Kita dapat memasukkan bawang putih dalam menu makanan, ya, untuk meredakan sakit tenggorokan. Nah, kalau itu bisa dicampur dengan sayuran, ya, sayuran yang tadi misalnya sayur bayam ataupun sayur sop yang ketika kita campurkan bawang putih itu dapat meredakan sakit tenggorokan. Jadi itu, ya, yang 5 hal alami yang dapat meredakan sakit tenggorokan saat kita terinfeksi Omikron. Dan yang penting jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesembuhan, ya. Tapi ya selain yang tadi ada produk kesehatan yang saya sangat rekomendasikan yaitu mengkonsumsi terus propolis, dan propolis yang saya anjurkan yaitu TPR atau Turkish Propolis Rukia, ya. Ini adalah propolis yang sangat mempunyai banyak manfaat dan dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dan saya konsumsi sendiri, ya, untuk menjaga kesehatan dan stamina dan sekaligus imunitas, apalagi sekarang pada pandemi. Otomatis ketika kita pun sehat tidak terinfeksi, kita harus tetap menjaga kesehatan, ya. Ini propolis yang beda dengan propolis yang lain karena mempunyai nanoteknologi. Apa itu nanoteknologi? Nanoteknologi adalah untuk meningkatkan
Kelarutan dan penyerapan oleh tubuh dalam artian dapat mempercepat penyembuhan terhadap penyakit ya. Ini juga ada ruqyahnya, otomatis ruqyah kita ketahui adalah terapi yang sangat dianjurkan untuk mengobati penyakit medis dan non medis ya. Untuk medis banyak sekali, untuk kolesterol, ya, diabetes, stroke, asam urat, ginjal, stroke dan lain sebagainya. Itu dapat diatasi dengan mengkonsumsi rutin Turkish Propolis Ruqyah. Ada juga varian yang lain ya, Turkish Propolis Ruqyah Brain. Ini khusus untuk nutrisi otak dan juga untuk meningkatkan stamina dan juga untuk memudahkan anak dan remaja menghafal pelajaran ya. Artinya akan menutrisi otak mereka yang sedang belajar dan masa pertumbuhan. Untuk dewasa juga bisa ya. Konsumsinya gampang, tinggal untuk meneteskan Turkish Propolis Ruqyah ini secara rutin sesuai berat badan tubuh, yaitu misalnya berat badan tubuh itu 70 kilo, kita teteskan 7 kali dan dikonsumsi secara rutin pagi dan siang 2 kali ya. Kalau untuk terapi yang berat itu 3 kali pagi, siang dan malam. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan imunitas tubuh dengan mengkonsumsi Turkish Propolis Ruqyah, baik yang merah ataupun yang ungu, dengan rutin, dan link pembelian ada di deskripsi, atau kunjungi toko online kami di Tokopedia dan Shopee dengan nama toko online Yelko. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.